Allah yang mengasihi kami. Biar pagi siang hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau melawat kami ya Allah. Pikiran kami terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh-Mu yang memberikan kepada kami pengertian, hikmat yang dari Engkau, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, mampukan kami untuk menangkap isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan bisa melayani di tempat ini. Saya merasa di sini itu spiritnya itu enak banget untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kanan kirinya, kalau nggak ada kamu nggak rame ya gereja ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Oke, Bapak Ibu, suatu saat ada seorang ibu-ibu, dia sedang bermimpi. Dia cerita kepada suaminya, "Pak, tadi malam aku mimpi 10 hari lagi di hari ulang tahunku, aku mendapat gelang baru, kalung baru, cincin baru, dan anting baru. Itu mimpiku, Pi." Sebagai suami yang takut akan Tuhan, dia bilang begini kepada istrinya, "Kita doakan saja nih, 10 hari lagi di ulang tahunmu apa yang terjadi." Kemudian 10 hari kemudian di ulang tahun istrinya berdebar-debar, senang sekali, sukacita. Apalagi pada waktu suaminya menyerahkan kado otak kepada istrinya. Istrinya semakin debar-debar. Menurut ibu-ibu, kado suaminya apa kira-kira? Apa? Kalau bapak-bapak kira-kira kadonya apa? Kalau emas. Nah, hari itu karena dia suaminya takut sama Tuhan dan sangat rohani sekali, suaminya memberi kado buku untuk menafsirkan mimpi. Bukan kasih emasnya, tapi dia kasih bukunya supaya istrinya dapat menafsirkan mimpi itu. Colek kanannya. Di rumah ada bapak-bapak kayak gitu. Nah, bapak-bapak, saya kemarin juga melihat video. Ada seorang anak kecil memberikan bunga kepada bapaknya. Bapaknya terharu. Bapaknya tanya, "Kenapa kamu memberi bunga ke papa?" "Karena seorang pria dapat bunga hanya pada waktu dia dimakamkan," katanya. Betul bapak-bapak? Di sini ada yang pernah dapat bunga dari pasangannya bapak-bapak ya? Waduh, beneran ini. Hanya mendapat bunga pada waktu dimakamkan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu belajar bersama-sama mengenai kasih tanpa syarat. Saya melihat kenapa banyak orang Kristen susah bersekutu dengan Tuhan, susah baca Alkitab, susah melakukan firman Tuhan. Ternyata tidak ada kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengerti kasih Tuhan kepada kita? Yang setuju katakan. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita kalau kita tidak tahu bahwa dia mengasihi kita? Tapi kalau kita mengetahui bahwa pasangan kita mengasihi kita akan belajar untuk mengasihi dia juga. Banyak orang Kristen tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak dapat mengasihi Tuhan karena tidak tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Oleh sebab itu, hari ini saya berharap saya bisa mengantar Bapak Ibu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saya akan pelan-pelan karena ini sangat teoritis sekali dan sangat historis sekali. Kita buka di Kejadian 3.
Kejadian 3. Bapak Ibu, sebelum kita baca Alkitab, kalau kita mau belajar tentang kasih Tuhan, kita harus kembali kepada penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana manusia bisa berbicara kepada Tuhan, manusia bisa mendengarkan Tuhan, dan Tuhan bisa mendengarkan manusia dan berbicara kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia, tujuan utamanya bukan untuk berkembang biak dan memenuhi bumi, bukan. Kalau tujuannya itu, Tuhan bisa menciptakan Adam A, Adam B, Adam C, Adam B, dan sampai penuh. Atau dikasih nama Adam, Aset, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan manusia, tujuan utamanya bukan untuk memenuhi bumi, bukan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambaran Dia. Tidak ada sepadan dengan Tuhan selain manusia. Jadi, tujuan Tuhan menciptakan kita semua bukan untuk menjadi orang sukses, meskipun itu boleh. Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia itu untuk bersekutu dengan Dia. Bahkan sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan Taman Eden yang berkelimpahan, supaya manusia bisa fokus bersekutu dengan Tuhan. Dan setuju kata-kata, saya sudah pernah bilang di tempat ini, satu-satunya hal yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah mengasihi dirinya sendiri dan bersekutu dengan dirinya. Tidak bisa. Dia bisa bikin mujizat, dia bisa membelah laut, memindahkan gunung, menciptakan semuanya, dia bisa. Tetapi satu-satunya perkara yang tidak bisa Tuhan lakukan adalah mengasihi dirinya sendiri, bersekutu dengan diri sendiri. Oleh sebab itu dia menciptakan manusia supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah persekutuan yang diinginkan Tuhan, yang ideal bagi Tuhan, yang dirindukan Tuhan. Dia pengen bersekutu dengan manusia. Oleh sebab itu, persekutuan dengan manusia adalah prioritas utama dengan Tuhan. Dan bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu diciptakan dalam kekekalan, nggak bisa mati. Bersekutu dengan Tuhan tanpa ada kematian. Jadi Bapak Ibu, tujuan manusia diciptakan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Itu kerinduan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia pengen bersekutu, nggak ada yang lain. Betul, memang selain bersekutu dengan Tuhan, manusia diberi tugas memberi nama-nama hewan, memberi nama-nama binatang. Nah, pada waktu manusia Adam ini memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberi nama-nama tadi, Tuhan itu memikirkan kebutuhan Adam. Pada waktu Adam tidur, Tuhan memberikan seorang penolong. Adam gak pernah kepikiran, Adam gak, dia bisa melakukan segalanya sendiri, tetapi Tuhan memberikan penolong kepada dia. Dan sebab itu, yang masih muda kalau butuh pasangan, tidur. Hal yang pertama harus dilakukan adalah tidur. Salah. Hidup dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Maka Tuhan yang akan memikirkan kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Gak usah cari-cari di luar. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar pasangan, apapun kebutuhan kita, kalau kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita. Gak usah cari berkatnya, jangan kejar berkatnya, tapi kejar persekutuan dengan Tuhan. Gak setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, persekutuan
persekutuan dengan Tuhan itu adalah prioritas utama bagi Tuhan. Seharusnya menjadi prioritas utama juga bagi kita. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Tuhan sangat merindukan persekutuan dengan manusia. Kejadian 3 ayat ke-10. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan manusia adalah menjadi takut dan bersembunyi. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dia tidak berani mendekat kepada Tuhan. Dia akan menjauh dari Tuhan. Seperti kita ya, pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita tidak berani datang menara doa, saat teduh, dan lain sebagainya. Sama ya? Tetapi kita lihat, Tuhan masih mencari Adam dan Hawa meskipun mereka jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan masih mencari kita. Jangan menghindar dari Tuhan. Jangan menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap datang sama Tuhan. Di ayat Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak sekedar mencari manusia itu, tetapi Dia membuatkan pakaian buat mereka. Tuhan masih mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka jatuh dalam dosa. Tuhan membenci dosa, tetapi Dia mengasihi pribadi-pribadi yang jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saya belokkan kirinya. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, tetap datang sama Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Dia membenci dosa kita, tapi Dia mengasihi pribadi kita. Nah Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan menaruh pohon pengetahuan di tengah-tengah Taman Eden? Lebih enak kan Tuhan kalau Tuhan gak mengingini manusia jatuh dalam dosa, udahlah singkirkan pohon itu, supaya manusia gak jatuh dalam dosa. Betul Bapak Ibu ya? Kalau pohon itu tidak ada, pasti Adam dan Hawa tidak akan jatuh dalam dosa. Setuju? Tuhan tidak mengingini anak-anaknya, manusia, menyembah Tuhan itu karena diprogram. Tetapi Tuhan menginginkan anak-anaknya datang kepada Dia karena kehendak bebas, pilihan Dia. Maka Tuhan menempatkan pohon pengetahuan itu untuk menguji manusia. Apakah manusia tetap memilih menyembah Tuhan atau memilih melakukan dosa? Itu ujian. Tuhan merindukan kita datang menyembah ke Dia karena pilihan hati kita, bukan karena sebuah paksaan atau keharusan Tuhan, tapi karena pilihan hati kita. Jadi Bapak Ibu, selama kita hidup, kita akan diperhadapkan pilihan-pilihan. Pilihan waktu kita habiskan waktu kita kepada dunia atau kepada Tuhan. Kita menghabiskan waktu kita untuk menghabiskan berteman dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, atau bersahabat dengan Tuhan. Akan selalu ada pilihan dalam hidup kita. Pada waktu bangun pagi hari, kita mau memilih buka HP atau kita melipat tangan. Itu pilihan.
Kita mau langsung beraktivitas atau kita mau berlutut sama Tuhan. Itu pilihan. Dan itu juga ujian. Kita mau milih mana? Kita mau mengasihi Tuhan dulu atau kita bersahabat dengan dunia ini? Selama kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Nah, Bapak Ibu, meskipun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan masih tetap mencari manusia. Saya golongan kiri, jangan hakimi saya kalau saya jatuh ya. Atau sini udah nggak ada yang jatuh dalam dosa, biar kita sembah dia. Kita masih jatuh dalam dosa. Saya juga pun masih jatuh dalam dosa. Yang lain nggak ketahuan aja. Semua manusia masih jatuh dalam dosa. Tapi jangan tinggal di dalam dosa. Beda ya. Jatuh dan tinggal itu beda. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, percayalah, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mencari kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Dia masih mengasihi kita. Dia membenci dosa kita, tetapi Dia masih mengasihi kita. Kejadian 3 ayat 21 ini, bahwa Tuhan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa. Ini adalah korban pertama kali yang dilakukan Tuhan untuk menutupi aib dan dosa manusia. Harus ada yang dikorbankan untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Ada yang dikorbankan untuk menutup dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa kita, harus ada yang dikorbankan. Nah, ini adalah korban pertama kali yang dilakukan Tuhan sebagai tanda Dia mengasihi kita. Kemudian korban ini berlanjut terus menerus sampai di perjanjian lama. Pada waktu orang datang kepada Tuhan, dia harus membawa korban penghapus dosa, yaitu domba atau hewan lainnya. Orang yang berdosa dia tumpangkan tangan ke domba itu atau hewan itu, dan dosanya pindah, sehingga manusia itu dihapuskan dosa. Tetapi dosa ini, korban ini hanya berlaku setahun sekali. Setahun sekali bangsa Israel harus datang ke Bait Allah dan menghapus dosanya. Dan hewan yang dikorbankan tidak boleh cacat. Bapak Ibu, kalau hewan itu bisa menghapus dosa setahun sekali, harus ada korban yang sempurna yang bisa menghapus untuk selama-lamanya dosa, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa harus Tuhan? Kenapa harus Tuhan Yesus yang mati di kayu salib berkorban untuk dosa-dosa kita? Yang pertama, karena korban itu harus tidak bercacat celah, dan hanya Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah. Terus, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Karena sebagai Tuhan, kita tahu ya, Yesus itu Tuhan sejati dan manusia sejati. Kalau Dia Tuhan, Dia tidak akan bisa mati. Makanya Dia menjadi manusia. Tetapi kenapa harus menjadi manusia? Karena Dia Tuhan yang tidak bisa berbuat dosa. Oleh sebab itu, korban itu harus Tuhan sejati dan manusia sejati. Nah, itu harus Tuhan. Saya berdoa, saya tidak terlalu teoritis. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sederhana sekali supaya kita dapat mengerti. Kenapa harus Tuhan Yesus yang menjadi korban? Karena Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menghapus dosa kita. Tidak ada yang lain.
Yang setuju katakan amin. Jadi sama seperti pada waktu dosa masuk melalui Adam, satu orang, dosa juga bisa dihapuskan oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Dosa masuk ke dalam manusia, penghapusan juga harus lewat manusia. Yang setuju katakan amin. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat. Yohanes 14 ayat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus berkata, "Akulah jalan." Kalau peribahasa, banyak jalan menuju ke rumah. Betul Bapak Ibu ya? Tapi untuk ke surga tidak berlaku. Dia berkata, "Akulah jalan." Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Dia satu-satunya jalan. Sebelum dia tidak ada jalan. Yang setuju katakan. Kita bisa datang ke Bapa kalau kita lewat Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita melakukan hukum Taurat, kita beramal, tidak bisa membuat kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa di surga atau masuk surga. Hanya lewat Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Atau Bapak Ibu mau memilih rambut yang dibelah 7? Mau? Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Di luar dia tidak ada jalan lain. Terus pertanyaannya, kenapa iblis dia berusaha supaya manusia jatuh dalam dosa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kemarin saya tanya teman saya, menurut kamu kenapa iblis kok berusaha membuat manusia jatuh dalam dosa? Dia bilang, karena itu jobis dia katanya. Supaya dia ada kerjaan aja katanya. Tidak Bapak Ibu. Iblis itu dia membenci Tuhan. Dia pengen menyerupai Tuhan. Makanya dia dihukum. Oleh sebab itu dia akan melawan Tuhan dengan cara merusak orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga pada waktu manusia jatuh dalam dosa, di hari penghakiman nanti dia bisa ngomong gini, "Tuhan, Engkau kan adil. Engkau karena aku berdosa, Engkau menghukum aku. Anakmu ini juga melakukan dosa. Engkau yang adil harusnya menghukum dia juga, karena dia jatuh dalam dosa seperti aku." Tapi orang-orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan bilang gini, "Betul dia melakukan dosa, tetapi aku sudah menanggungnya di kayu salib. Dia sudah menerima hukumannya. Engkau tidak berhak menuntut lagi." Jadi setiap hukuman yang harus kita terima sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu dia adalah jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa. Yang setuju katakan amin. Tuhan mengasihi kita dari awal. Dari penciptaan dia mengasihi kita. Nah, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu, kalau kita gali kasih begitu besar itu, bahasa aslinya itu agape. Artinya tanpa syarat. Artinya sudah puas dengan keadaan kita. Kita diterima apa adanya. Dari awal sebenarnya Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, meskipun manusia memberontak kepada dia, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan dia tidak pengen menghukum kita. Yang setuju katakan? Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Apapun dosa kita,
apapun keadaan kita. Pada waktu kita melakukan perbuatan baik, Dia mengasihi kita. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi kita. Pada waktu kita bisa melayani Dia, Dia mengasihi kita. Pada waktu kita tidak bisa melayani, Dia tetap mengasihi. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Dia adalah Tuhan kasih. Dia selalu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kalau jatuh dalam dosa, percayalah Tuhan masih mengasihi kita. Jangan takut, jangan menjauhi Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan. Jadi dengan pengertian seperti ini, kita bisa hidup mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita memberikan persembahan bukan karena kita takut tidak diberkati, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi perpuluhan bukan karena kita takut ada perlahan dalam hidup Tuhan, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita beribadah, bersekutu kepada Tuhan bukan karena kita takut dikutuk atau hidup kita tidak diberkati, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, firman Tuhan berkata, Dia Allah mengambil rupa hamba seperti kita manusia. Tuhan merasakan kelaparan, merasakan ketakutan pada waktu di Taman Getsemani, pada waktu mau disalib, merasakan kelaparan juga, keletihan. Pada waktu Dia duduk di sumur, Dia letih, Dia minta minum kepada perempuan Samaria. Sebenarnya Dia Tuhan, tapi karena Dia mengasihi kita, Dia mau turun sebagai manusia yang penuh kelemahan, keterbatasan untuk mengasihi kita. Kalau kita punya rumah, tempat tinggal untuk tidur, Tuhan Yesus gak punya. Dia berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan. Di sini ada yang tinggal di jalanan? Gak ada. Tuhan gak punya rumah. Meskipun rumah ngontrak sekalipun Dia gak punya. Kita lebih kaya daripada Tuhan Yesus. Dan setuju katakan amin. Tetapi Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena Dia mengasihi kita. Karena kasih-Nya supaya bisa dirasakan kepada kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita dari awal sampai sekarang. Pada waktu kita jatuh dalam dosa maupun kita tidak jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Kalau kita punya persekutuan yang baik dengan Dia, jangan takut. Kebutuhan kita Dia yang memikirkan, Dia yang mengerjakan. Saya ajak sama-sama kita